Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan terkait capturing scene scan attack. Sebelum masuk ke materi dan demonya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Latifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang capturing scene scan attack dan rekan saya Ramanusa Bakti yang akan mendemokan bagaimana capturing scene scan attack ini dilakukan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama di sini ada scene scan. Jadi scene scan ini merupakan opsi scan baku dan terpopuler dengan alasan yang baik. Ia dapat dilakukan dengan cepat. Memeriksa ribuan port per detik pada jaringan yang cepat tidak dihalangi oleh firewall yang membatasi. Scan scene relatif tidak mengganggu dan tersembunyi, karena ia tidak pernah melengkapi koneksi TCP. Ia juga bekerja terhadap stack TCP yang sesuai, alih-alih tergantung pada platform khusus sebagaimana Scan Scene atau Null atau XMesh, Maimon, dan IDEM. Ia juga memungkinkan perbedaan yang tegas dan handal antara status open, close, dan filter atau tersaring. Teknik ini seringkali diacu sebagai pemeriksaan setengah terbuka atau half open scanning karena Anda tidak membuka seluruh koneksi TCP. Anda mengirim sebuah paket SYN seperti Anda ingin melakukan koneksi sesungguhnya dan kemudian menunggu tanggapan. SYN atau add menandakan port sedang mendengarkan atau open, RST atau reset menandakan tidak sedang mendengarkan. Jika tidak ada tanggapan setelah beberapa kali pengiriman ulang, port ditandai sebagai tersaring atau filter. Port juga ditandai sebagai tersaring bila diterimanya kesalahan ICMP unreachable tipe 3, kode 1, 2, 3, 9, 10, atau 13. Nah, tadi kan ada tuh kayak TCP, koneksi TCP gitu, kan? Jadi TCP itu apa sih? TCP atau Transmission Control Protocol atau yang disingkat menjadi TCP adalah salah satu protokol jaringan yang paling umum dilakukan untuk mengontrol pengiriman data antar komputer di dalam jaringan. TCP beroperasi di lapisan transport dalam model referensi jaringan OSI atau Open System Interconnection. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain sampai ke tujuan dengan benar, dalam urutan yang tepat, dan tanpa adanya kerusakan atau hilang di jalan. Nah, untuk melakukan capturing scene scan attack ini, kita membutuhkan Kali Linux. Nah, Kali Linux itu apa sih? Jadi, Kali Linux adalah distribusi Linux turunan Debian dan juga penerus backtrack yang digunakan untuk melakukan penetrasi pada jaringan. Kali Linux memiliki lebih dari 300 perkakas yang ada di dalamnya dengan fungsi masing-masing. Kali Linux juga bersifat live CD dan dapat diinstal secara manual. Selain menggunakan Kali Linux, kita juga menggunakan Wireshark. Wireshark adalah penganalisis paket bebas dan sumber terbuka. Perangkat ini digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak dan pengembangan protokol komunikasi, dan pendidikan. Sebelum masuk ke demonya, saya akan membacakan sedikit tentang capturing scene scan attack ini. Jadi, eh, TCP scene scan ini mengandalkan 3 proses three-way handshake untuk menentukan port mana yang terbuka pada host target. Si penyerang
akan mengirimkan paket TCP/SYN ke port yang ada pada korban. Seolah-olah mereka ini membuat saluran komunikasi normal pada port tersebut. Ketika SYN scan dilakukan, si penyerang akan melihat 3 kemungkinan status. Apabila port itu terbuka, tertutup, atau terfilter atau tersaring. Nah, karena normal TCP handshake itu bekerja seperti itu. Pertama, paket SYN akan dikirimkan kemudian server akan merespon dengan SYN atau ACK, dan akhirnya si klien dapat mengirimkan paket ACK. Jadi intinya kita di sini akan melakukan SYN scan pada TCP pada port-port yang ada pada korban dan juga IP yang ada pada korban, seperti itu. Untuk membaca capturing SYN scan lebih lengkapnya dapat mengunjungi modul berikut pada chapter ke-21, yaitu capturing SYN scan attack. Oke, untuk demonya akan dijelaskan oleh Ramanusa Bakti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramanusa Bakti dari kelas 3E Informatika kelompok 10. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan mengenai capturing SYN scan attack yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Najwa Latifah. Nah, untuk melakukan capturing SYN scan attack ini, saya menggunakan sistem operasi Kali Linux. Nah, sistem operasi Kali Linux ini merupakan sistem operasi yang di dalamnya itu sudah terdapat tools-tools yang digunakan untuk melakukan hacking atau melakukan pengujian penetrasi. Nah, sistem operasi ini merupakan turunan dari Debian Linux. Nah, untuk mendapatkan sistem operasi Kali Linux ini, kalian bisa mendownloadnya di situs resminya di kali.org. Nah, untuk penginstalannya, kalian bisa menginstal sistem operasi ini secara langsung di disk kalian, atau bisa juga kalian menginstalnya melalui virtual machine. Nah, seperti yang saya lakukan, saya menginstalnya pada virtual machine VirtualBox. Nah, langsung saja pada prakteknya. Nah, untuk prakteknya sendiri, saya menggunakan 2 tools utama, yaitu terminal dari Kali Linuxnya itu sendiri. Nah, ini ya. Dan yang kedua ada tools tambahan yang harus kita install. Jika kalian belum menginstalnya, kalian bisa menginstal dulu ya. Namanya itu Wireshark. Nah, untuk cara penginstalnya banyak ya di internet tutorialnya. Nah, kita buka aja. Nah, Wireshark ini dia merupakan software atau tool yang biasanya digunakan untuk menganalisa atau mengidentifikasi suatu gangguan. Nah, si Wireshark ini nantinya akan digunakan untuk mengcapture atau capturing dari apa yang sedang kita lakukan gitu. Nah, langsung saja kita lakukan SYN scan attack pada terminal Kali Linux ini. Nah, untuk melakukan SYN scan attack ini kita harus tahu nih port berapa saja yang tersedia pada device kita. Nah, untuk melakukan atau mengecek port berapa saja yang tersedia pada device kita bisa mengeceknya di terminal Kali Linux itu sendiri dengan keyword nmap spasi IP port address kita. Nah, untuk mencari tahu IP port address kita bisa ke command prompt kita. Kemudian
Di sini kita ketik ipconfig. Nah, lihat ya, ini ada IP v4 address kita, yaitu 192.168.0.111. Nah, kita masukkan nmap spasi IP v4 kita, yaitu 192.168.0.111. Nah, tunggu ya, mungkin agak lama. Nah, setelah selesai, ini akan muncul beberapa port yang ternyata tersedia pada device kita gitu. Nah, ini ada 135, 139 sampai 5357. Nah, untuk melakukan scan SIM-nya gimana? Nah, untuk melakukan scan SIM-nya itu caranya hampir sama ya keyboardnya. Kita gunakan nmap spasi strip S kecil, S besar atau scan SIM, kemudian spasi IP v4 address kita, yaitu 192.168.0.111 strip P atau port. Nah, kemudian masukkan port berapa yang ingin dilakukan scan, misalnya port 135. Nah, sebelum kita melakukan scan itu, kita harus nyalain dulu si WhatsApp ini. Nah, ini ada logo yang kayak sirip ikan paus, kemudian kita start. Nah, nanti dia akan melakukan analisa atau scan terhadap sesuatu yang kita lakukan. Nah, setelah si WhatsApp-nya on atau start, kita bisa lakukan enter. Nah, ini sudah beres ya melakukan scan-nya. Kita lihat di WhatsApp. Kita stop aja. Nah, ini ada banyak ya. Nah, untuk mengetahui scan SIM yang sudah kita lakukan, kita ketik di filter ini, yaitu tcp.flags.shin sama dengan 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada nih ada 3 data yang muncul ya. Nah, misalnya kita lihat yang ini ya. Nah, ini 54193 itu merupakan port si Kali Linux-nya itu sendiri, dan 135 merupakan port device kita. Nah, kalau kita klik, kemudian kita lihat di sini ada source portnya 54193 dan ada destination portnya, yaitu port 135 ya, port yang tersedia pada device kita. Kita klik pada tanda panah. Nah, kita di sini ditampilkan lebih lengkap lagi ya. Nah, ini kita lihat flagsnya SYN, artinya kita sudah berhasil melakukan scan SYN pada port 135. Nah, kita kan sudah berhasil nih melakukan scan SYN pada port 135. Terus gimana caranya biar kita bisa melakukan scan pada semua port yang tersedia pada device kita? Kita minimize dulu ini. Caranya sama saja ya keyboardnya. Nah, tapi di ujung portnya ini kita tambahin strip sampai port yang kita mau. Misalnya kita mau semuanya, kan port kita sampai 5357 ya. Kita ketik tuh 5357. Nah, sekali lagi sebelum kita melakukan scan, kita nyalakan dulu si WhatsApp-nya agar tercapture. Nah, continue without saving aja ya. Kita minimize. Nah, jika sudah WhatsApp-nya aktif, kita bisa lakukan scan. Tunggu ya, karena mungkin portnya agak banyak jadi agak lama. Nah, ini sudah berhasil ya melakukan scan. Untuk memastikannya kita lihat di WhatsApp-nya, kita stop saja. Ini udah banyak sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah, agar kita tahu
port berapa saja, atau agar kita dapat memastikan semua port sudah terscan, gimana caranya? Ini kan kalau kita lihat masih berantakan ya, nggak tersusun secara ascending atau descending. Nah, kita bisa ke bagian statistik, kemudian conversation. Nah, kemudian di sini kita klik TCP. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Di sini ada address A. Address A ini merupakan IPv4 addressnya si Kali Linux ini sendiri yang berperan sebagai attacker atau penyerang. Nah, kemudian di sini juga terdapat address B, di mana ini adalah address v4 kita. Kita lihat 192.168.0.111 ini sama dengan IPv4 address kita. Address B ini berposisi sebagai victim atau korban. Nah, kita klik di TCP ini. Nah, ini banyak ya. Nah, jika kita ingin mengurutkannya secara ascending, kita klik di bagian port B ini ya. Nah, lihat portnya sudah tersusun secara ascending dari yang terkecil tadi kan 135 ya, sampai port yang paling besar yaitu 5357. Nah, untuk mengetahui salah satu dari port yang sudah di-scan ini bagaimana? Mudah saja. Caranya kita cukup klik di salah satu portnya, misalnya ini 3641. Kita klik. Kemudian follow stream. Klik di bagian follow stream. Dan jika sudah, kita close saja. Kemudian close juga. Nah, nanti di bagian filternya dia akan menuju ke si port yang kita tuju, yaitu 3641. Nah, jika kita lihat ini ya, source portnya dari si Kali Linuxnya, port Kali Linuxnya yaitu 62795, dan destination portnya atau port device kita adalah 3641. Kita ke bawah. Seperti tadi ya, flagsnya sudah berhasil syn atau berhasil dilakukan scan syn. Nah, itu saja mengenai capturing syn scan attack dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.